Halo teman-teman, selamat datang di podcast kami, podcast media pembelajaran. Nah teman-teman, di podcast ini kita akan belajar bersama-sama mengenai materi puisi dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Oh iya, sebelum mulai belajar bersamanya, kami mau memperkenalkan diri dulu nih. Perkenalkan, kami mahasiswa dari Unika Atmajaya, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini ada aku, Cindy, sebagai host, dan ada teman-teman aku juga loh. Ada Kak Adinda. Halo Kak Adinda. Halo, aku Adinda. Ada Kak Siska. Halo Kak Siska. Halo, aku Siska. Dan ada Kak Natasha. Halo Kak Natasha. Halo, aku Natasha. Oke, sekarang kita mulai yuk belajar bersama-samanya teman-teman. Seperti yang tadi di awal aku udah bilang, kita akan belajar mengenai materi puisi lebih luas lagi. Kita gali pengetahuan bareng-bareng yuk teman-teman tentang puisi, mulai dari definisi puisi, jenis puisi, unsur puisi, dan bagaimana cara membaca puisi dengan baik dan benar. Dan nanti ada contoh-contoh puisinya juga. Nah, kakak-kakak di sini ada yang tahu nggak sih puisi itu apa? Aku tahu, Kak, tentang syair. Nah, bener banget. Sekarang aku mau jelasin puisi lebih luas lagi ya. Jadi, puisi itu adalah suatu karya sastra berupa ungkapan isi hati penulis di mana di dalamnya ada irama, lirik, rima, dan ritme pada setiap barisnya. Dan dikemas dalam bahasa yang imajinatif dan disusun dengan kata yang padat dan penuh makna. Nah, di dalam puisi juga memiliki ciri khas yang menarik banget. Buat kita pengen jadi bikin puisi sendiri. Teman-teman di sini ada yang tahu nggak sih ciri khas puisi itu apa? Aku tahu, Kak. Iki sajak. Nah, bener banget. Nah, karena di sini ada beberapa yang tahu dan ada juga yang udah lupa, langsung aja yuk kita bahas ciri-ciri puisi. Jadi, ciri-ciri puisi ini gabungan dari ciri khas puisi lama dan puisi baru. Yang pertama, itu ada puisi memiliki rima atau sajak yang teratur. Yang kedua, puisi itu bermakna konotatif. Yang ketiga, puisi itu bersifat simetris. Puisi juga lebih menggunakan sajak syair atau pola pantun. Dan yang selanjutnya, dari kesatuan sintaktis atau gatra. Dan yang terakhir, bahasa yang digunakan puisi lebih padat daripada prosa dan drama. Selanjutnya, tadi kita bahas tentang ciri khas. Yang dibilang ciri khasnya gabungan antara puisi lama dan puisi baru. Sekarang aku mau kasih tahu nih ke kalian, apa sih itu puisi baru dan puisi lama? Pastinya kalian pengen tahu banget kan? Hayo, lanjutkan pembahasannya tentang dua karakteristik yaitu puisi baru. Jadi puisi lama adalah puisi sebagai aturan-aturan. Ini bisa kita bagi menjadi berkaitan dengan bait, larik, isi. Contohnya seperti ini. Burung merpati, burung dara. Terbang menuju angkasa luas. Hati siapa takkan gembira karena kelas. Sedangkan puisi baru adalah karya yang padat makna. Selain itu, puisi baru banyak menggunakan kata konotasi dan kata-kata indah. Puisi baru ditulis dalam bentuk monolog dan bukan paragraf. Contohnya adalah perjuangan menghadapi tantangan. Hidup adalah perjuangan bertahan di kala datang cobaan. Hidup adalah perjuangan, maka hidup. Gimana nih teman-teman? Pastinya sudah lebih tahu ya tentang yaitu puisi lama dan puisi baru yang udah kita bahas. Masih bingung dengan dua karakteristik puisi yang kita bahas tadi? Aku udah paham. Nah, ada yang kurang nih. Nggak afdol kalau kita nggak bahas tentang unsur-unsur puisi. Ini nggak kalah pentingnya juga dan teman-teman harus tahu dan mengingat kembali akan unsur-unsur puisi. Jadi langsung aja yuk ke unsur-unsur yang terdapat di puisi.
Unsur-unsur puisi memiliki dua struktur, yaitu struktur batin dan fisik. Dari namanya aja udah menarik banget kan? Dan aku akan membahas tentang struktur batin. Struktur batin memiliki 4, yaitu tema atau makna. Unsur ini berupa makna yang tersirat yang ingin disampaikan penulis kepada pembaca atau pendengar. Yang kedua, nada, sikap penyair terhadap audiensnya yang berkaitan dengan makna dan rasa. Yang ketiga, amanat adalah pesan yang ingin disampaikan penulis pada audiensnya. Yang keempat, perasaan, sesuatu hal yang dilatar belakangi penyair. Nah, sekarang kita bahas struktur fisiknya yuk. Struktur fisik puisi adalah unsur pembangun puisi yang bersifat fisik atau nampak dalam bentuk susunan kata-katanya. Struktur fisik terdiri atas beberapa bagian. Yang pertama, perwajahan puisi atau tipografi. Kedua, diksi yaitu pemilihan kata-kata. Ketiga, imaji atau susunan kata-kata. Yang keempat, kata konkret yaitu yang dapat ditangkap dengan indera berhubungan dengan kiasan atau lambang. Yang kelima yaitu menyangkut rima dan ritme. Nah, sekarang kalian sudah tahu kan unsur-unsur puisi itu apa aja? Teman-teman, gak kerasa ya belajar mengenai puisinya sudah selesai. Kita juga udah selesai nih. Senang banget kan bisa berbagi ilmu dengan kalian semua puisi. Yeay! Dulu ya, sampai bertemu lagi nanti teman-teman. Sampai jumpa lagi. Sampai lagi.